Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Satanichan. Jadi di video kali ini Satanichan bakal merangkum alur cerita anime yang berjudul Shikakumon no Seiyu Kenja. Anime ini menceritakan kepada seorang pria yang berusaha menyelamatkan umat manusia dari serangan iblis. Nah, sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Scene awal kita diperlihatkan kepada seseorang yang bernama Gaius. Kini Gaius tengah bertarung melawan naga hitam Iris. Dari pertarungan mereka, Gaius menang dengan mudahnya. Setelah mengalahkan naga tersebut, Gaius mengeluh tentang lambang pertamanya yang tidak bakal berkembang lagi. Lambang itu ada 4 dan mempunyai keunggulannya masing-masing. Lambang Gaius saat ini adalah lambang pertama yang mana unggul dalam bidang produksi. Lambang kedua unggul dalam kekuatan. Lambang ketiga unggul dalam serangan beruntun. Dan lambang keempat unggul dalam pertempuran. Dan Gaius sangat ingin lambang keempat. Namun lambang seseorang ditentukan sejak lahir dan mustahil untuk diubah. Karena itu Gaius mereinkarnasikan dirinya ke beberapa ribu tahun ke depan untuk mendapatkan lambang tersebut. Setelah beribu-ribu tahun kemudian, Gaius yang sudah tumbuh remaja dan mendapatkan lambang yang dia inginkan. Kini Gaius pergi ke sebuah akademi untuk membuat dirinya semakin kuat. Gaius saat ini telah berganti nama yaitu Matias. Setelah sampai di ibu kota, Matias mampir ke sebuah toko senjata. Di sana dia melihat seorang gadis yang merengek ke pemilik toko untuk membuatkannya sebuah pedang sihir. Namun, sang pemilik toko tidak bisa melakukannya. Matias yang mendengarkan itu mengajukan dirinya kalau dia dapat membuat pedang sihir itu. Awalnya mereka tidak percaya. Namun Matias berkata apa salahnya kalau dicoba. Kemudian pemilik toko mengambil salah satu pedang. Sebelum itu gadis yang meminta pedang tadi berkenalan dengan Matias, yang mana nama gadis itu adalah Alma. Alma meminta tempat pedang sihir bukan untuk dirinya, melainkan untuk temannya yang bernama Luri, yang mana pedang itu akan digunakan Luri untuk ujian masuk akademi. Matias yang melihat paras dari Luri, dia terpesona. Begitu juga dengan Luri. Tak lama kemudian Matias pun memasukkan sihir ke dalam pedang milik Luri. Saat dicoba, pedang sihir itu sangatlah tajam. Hal itu membuat mereka terkejut. Keesokan harinya ujian masuk pun dimulai. Ujiannya merupakan latih tanding. Luri memenangkan ujiannya. Kemudian giliran Matias, yang mana Matias diuji langsung oleh kaisar kerajaan. Dia menguji Matias langsung karena dia mendengar tentang pedang sihir milik Luri. Kemudian duel pun dimulai. Pertarungan ini dimenangkan oleh Matias dan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Kemudian lanjut ke ujian kedua, yaitu ujian sihir, yang mana para siswa diharuskan menembak 5 papan target menggunakan sihir panah api. Singkatnya, Alma dan Luri lolos dalam ujian ini. Di sana Matias kecewa karena semua murid di sana menyerang dengan merapalkan sihir, dan menurutnya itu tidak cocok untuk di pertempuran. Di zaman ini lambang keempat dianggap semua orang adalah lambang yang gagal. Kemudian giliran Matias. Namun lambang milik Matias mempunyai jangkauan sihir yang pendek. Lalu Matias meminta pengawas ujian agar dirinya diperbolehkan menggunakan sihir lain untuk menghancurkan target itu. Setelahnya, Matias menunjukkan kekuatannya, yang mana dirinya menghancurkan setengah lapangan. Kini mereka bertiga telah resmi menjadi murid Akademi 2. Di pagi hari, kepala sekolah yang bernama Edward memberi pidato apel pagi. Setelah selesai, kepala sekolah memanggil Matias untuk ke kantornya. Setelah di ruangan Edward, di sana Edward meminta bantuan Matias untuk mengajari semua murid Akademi 2 menggunakan sihir tanpa rapalan. Kemudian Matias pun setuju. Namun Akademi 2 memiliki pengganggu, yaitu Akademi 1. Ajaran Akademi 1 didukung oleh bangsawan, yang mana Akademi 2 harus mengikuti kurikulum Akademi 1. Agar bisa diterima harus mengikuti kompetisi antar akademi dan menunjukkan kekuatan sihir tanpa rapalan. Karena itulah
Edward meminta Matias untuk mengajari sihir tanpa rapalan di Akademi 2. Kemudian pelajaran sihir tanpa rapalan pun dimulai, yang mana banyak siswa yang mulai bisa melakukan sihir tanpa rapalan, termasuk juga Alma dan Luri. Keesokan harinya, kompetisi pun dimulai. Di sana Luri khawatir kalau anak sihir akan datang. Anak sihir merupakan pemimpin Akademi 1 yang sangat kuat. Ketika Akademi 2 hampir menang, anak sihir selalu datang yang membuat mereka kalah. Lalu seketika Matias merasa kalau di arena ada seseorang yang jumlah mananya 10 kali lipat dari Matias, yang mana hal itu mengimbangi seorang iblis. Matias pun bertanya apakah manusia bermusuhan dengan iblis, dan tentu saja iya. Luri berkata kalau semua penyihir istana tidak bisa mengalahkan satu iblis. Kemudian Matias pun memasuki arena untuk menunjukkan kekuatan sihir tanpa rapalan. Matias maju sendirian, yang mana dirinya langsung dihina setelah mereka melihat lambang keempat milik Matias. Yang dimaksud dengan anak sihir yaitu pria ini yang bernama Devilis. Di sini Matias telah mengetahui bahwa Devilis adalah seorang iblis. Lalu pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Matias langsung menumbangkan 2 rekan dari Devilis. Kemudian Matias menyerang Devilis dan memancing Devilis agar menunjukkan wujud aslinya. Setelah wujud asli Devilis terlihat, terjadi kepanikan di sana. Devilis berusaha kabur, namun Matias mematahkan sayap Devilis dan membunuhnya. Edward yang melihat itu terkejut karena baru kali ini iblis dibunuh oleh 1 orang saja. Matias berkata dalam hati kalau dirinya dulu memojokkan para iblis sampai hampir punah, dan sepertinya situasi dunia ini sangat serius. Setelah kejadian itu, Matias dan Edward dipanggil untuk menemui Raja Kerajaan, yang mana Raja Kerajaan ingin memberi hadiah kepada Matias atas prestasinya. Matias diperbolehkan meminta apa saja dari Raja. Kemudian Matias meminta hak atas semua sumber daya dungeon di kerajaan, yang artinya monster dan mineralnya. Raja pun mengizinkannya. Di sana Matias berkata kepada Raja kalau iblis akan memakai seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kerajaan ini. Mereka akan menyerang dalam waktu 3 bulan. Matias menyarankan untuk membuat penghalang raksasa yang mengelilingi kerajaan dengan artefak suci untuk menghasilkan penghalang permanen, dan meminta bantuan Akademi 2 agar siap dalam 1 bulan. Pengerjaan itu sambil melanjutkan latihan sihir tanpa rapalan. Raja pun mempercayakan itu semua kepada Matias. Kemudian Raja memperbolehkan Matias mengambil apa saja di penyimpanan barang kerajaan untuk dia gunakan. Di sana Matias menemukan pedangnya beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian Matias membuat party bersama Alma dan Luri untuk menjelajahi dungeon. Alma sempat ragu karena dirinya belum memiliki pengalaman di dungeon. Lalu Matias mengajari Alma cara memanah yang dipadukan dengan sihir. Singkatnya, mereka bertiga telah berada di dungeon. Sebelum melanjutkan lebih dalam, Matias memberi perlengkapan kepada Alma dan Luri, serta beberapa latihan bertempur dengan keahlian mereka masing-masing. Singkatnya, mereka berdua telah ahli dalam bidang tempur mereka masing-masing. Di dalam, mereka mengalahkan beberapa monster kecil dan mengumpulkan batu sihirnya. Kemudian muncul monster ukuran sedang. Namun monster itu dapat dikalahkan oleh Alma dan Luri tanpa bantuan Matias. Lalu mereka istirahat di sana dengan Matias membuat area pelindung. Sementara Alma dan Luri istirahat, Matias mencoba menjelajahi dungeon lebih dalam lagi dan ingin memastikan kemampuannya yang sekarang. Sebelum pergi, Alma mengatakan kalau rekor terdalam memasuki dungeon saat ini adalah 23, yang mana mereka menerima berkah dari Dewa Sihir Gaius, party 30 orang legendaris. Matias pun mempertanyakan perkataan Alma tentang dirinya yang dijadikan Dewa Sihir, apakah itu benar, dan mengira itu semua hanya kebetulan. Setelah berada di dalam, Matias diserang oleh ular raksasa yang beracun. Di sana Matias pun bertarung. Namun tentu saja Matias bisa mengalahkan ular itu dengan mudahnya. Pertarungan Matias menyebabkan gempa bagi Alma dan Luri. Bukan hanya mengalahkan ular itu, Matias juga membawa kepalanya untuk dijual. Sementara itu, salah satu dari iblis ini merasakan ledakan besar mana. Namun iblis satunya lagi berkata kalau di zaman ini tidak ada manusia sekuat itu. Eruharuto, ima kyodai na Mariko o kanji nakatta ka? 気のせいだろ。この時代の人類にそこまで強いやつは存在しない。 Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Sukakumon no Senju Kenja sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Soten Hichan pamit undur diri and